Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raden Nasyarian Effendi dengan NPM 2530500031. Akan mempresentasikan PPT tentang ketahanan nasional dalam perspektif geopolitik. Yang pertama, apa sih itu ketahanan nasional? Yaitu kondisi di mana bangsa yang meliputi ketangguhan, keteguhan, dan kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional guna menghadapi segala ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan. Hubungan dengan geopolitik yaitu geopolitik ilmu yang memandang kebijakan negara berdasarkan faktor yang geografis. Lalu ketahanan nasional, penerapan geopolitik untuk menjaga keutuhan wilayah, kedaulatan, dan keberlangsungan hidup bangsa. Dan yang terakhir, dasar wawasan Nusantara sebagai pandangan geopolitik Indonesia. Kemudian landasan geopolitik Indonesia ada 3. Yang pertama, pandangan untuk bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya yang serasi, selaras, dan seimbang. Lalu yang kedua, unsur utama, yaitu wadah wilayah Nusantara yang utuh, darat, laut, udara. Isi, bangsa Indonesia dengan segala potensinya. Tata laku, sikap dan mental dan perilaku sebagai satu kesatuan. Yang ketiga, posisi strategis, yaitu terletaknya di antara 2 benua dan 2 samudra, posisi silang dunia yang memberikan peluang sekaligus resiko. Kemudian, dimensi ketahanan nasional. Ketahanan nasional dibangun secara menyeluruh, yaitu ketahanan ideologi teguh pada Pancasila sebagai dasar negara, ketahanan politik sistem pemerintahan yang stabil dan demokratif, kemudian ketahanan ekonomi, kemandirian dan kesejahteraan berbasis potensi wilayah, lalu ketahanan sosial budaya, persatuan dalam keberagaman budaya, ketahanan pertahanan dan keamanan, kekuatan militer dan keamanan wilayah, ketahanan sumber daya alam, pengelolaan kekayaan alam secara berkelanjutan. Kemudian strategi geopolitik dalam ketahanan nasional. Yang pertama, pengolahan wilayah maritim, menjaga kedaulatan laut, mengembangkan potensi kelautan, dan memperkuat keamanan perbatasan. Lalu yang kedua, pembangunan merata mengembangkan daerah terluar sebagai benteng pertahanan sekaligus pusat pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga, diplomasi berbasis wilayah, memperkuat kerjasama regional, ASEAN, dan internasional untuk melindungi kepentingan nasional. Yang keempat, pembangunan infrastruktur yang menghubungkan pulau-pulau untuk memperkuat integrasi nasional. Kemudian, potensi geografis sebagai kekuatan. Yang pertama, kekayaan SDA, tambang, pertanian, perkebunan, kelautan, dan energi tersebar di seluruh wilayah. Yang kedua, keanekaragaman hayati sumber daya, pendukung pangan, obat-obatan, dan pariwisata. Yang ketiga, posisi lintas perdagangan, menjadi jalur perdagangan dunia yang meningkatkan potensi ekonomi dan pengaruh diplomasi. Yang keempat, kondisi alam, membentuk wilayah kepulauan yang alami, sulit ditebus, dan memiliki benteng pertahanan alami. Ancaman dan tantangan geopolitik, sengketa batas wilayah, perselisihan kedaulatan atas pulau atau
perairan dengan negara tetangga. Yang kedua, kesejahteraan lintas negara, peromparan, penyelundupan, pencurian sumber daya alam di laut. Yang ketiga, ketimbangan pembangunan daerah terluar yang kurang terlayani, memicu keretanan sosial dan keamanan. Yang keempat, pengaruh asing, intervensi kepentingan negara lain yang memanfaatkan letak strategi Indonesia. Lalu peran masyarakat. Satu, memperkuat kedaulatan, modernisasi alutsitas, dan kehadiran negara di wilayah perbatasan. Kedua, pembangunan berkelanjutan, mengelola SDA untuk kesejahteraan rakyat tanpa merusak lingkungan. Yang ketiga, meningkatkan integrasi nasional, menjaga persatuan dan toleransi antar suku, agama, dan budaya. Yang keempat, peningkatan SDM, mencetak sumber daya manusia yang cerdas, terampil, dan cinta tanah air. Yang kelima, kesejahteraan internasional, menjalankan politik luar negeri bebas aktif untuk keuntungan nasional. Lalu yang terakhir, kesimpulan. Ketahanan nasional adalah penerapan nyata daerah wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia. Lalu letak geografisnya yang strategis menjadi kekuatan utama, namun dapat membawa tantangan yang harus diantisipasikan. Yang ketiga, kunci keberhasilan kesatuan bangsa dan kedaulatan wilayah yaitu dari kemandirian nasional yang kokoh. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kata-kata salah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.